Shalom saudara-saudara yang terkasih, salam jumpa dalam Inspirasi Sabda Allah hari ini, Sabtu 5 Februari. Pada hari ini bersama seluruh gereja kita merayakan peringatan wajib Santa Agatha, seorang perawan dan martir. Mari kita memulai dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang maha baik, kami bersyukur kepadamu untuk rahmat yang melimpah yang kami rasakan sampai saat ini. Hadirlah bersama kami, semoga sabdamu menginspirasi perjalanan hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan dari Injil Markus bab 6 ayat 30 sampai 34. Pada waktu itu Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan tugas itu, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahat sejenak. Memang begitu banyak orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka pergilah mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mereka mengetahui tujuannya. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, dan mereka malah mendahului Yesus. Ketika mendarat, Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dari kisah Injil yang kita dengarkan hari ini, bagi saya ada dua inspirasi yang dapat memperkembangkan iman kita. Yang pertama tentang doa dan karya. Kita tentu sudah sering mendengarkan kata ini, doa dan karya, seperti dua sisi mata logam yang tidak pernah terpisahkan. Tidak hanya berhenti pada doa atau tidak hanya mementingkan karya, tetapi doa dan karya merupakan satu kesatuan yang perlu ditampilkan sebagai bagian dari kehidupan iman kita. Yesus menampilkan itu dalam Injil hari ini. Ketika para murid setelah selesai berkarya dan mengisahkannya kepada Yesus tentang apa yang mereka ajarkan dan kerjakan, Yesus mengajak mereka untuk berdoa di tempat yang hening. Mereka lihatlah bahwa mereka juga membutuhkan tempat hening setelah selesai berkarya. Nah, ini menginspirasi kita bagaimana saya dan Anda dalam hidup ini juga tidak hanya mementingkan karya, tetapi juga perlu berdoa. Dari 24 jam sehari, berapa lama kita gunakan untuk berkarya dan berapa lama juga kita gunakan untuk berdoa. Sehingga apa yang kita lakukan setiap hari menjadi sempurna dalam Tuhan. Kita berkarya menunjukkan kesaksian dan kita berdoa menimba kekuatan dari Tuhan. Itu adalah hal yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara yang terkasih, yang juga perlu kita renungkan dan juga mungkin dapat menginspirasi kita tentang pentingnya mengisahkan perjalanan hidup, pentingnya mengisahkan bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup kita. Para murid yang setelah menunaikan tugas, mereka pulang dan berkisah, menceritakan apa yang mereka kerjakan dan apa yang mereka ajarkan. Dan tentu saja kisah itu sangat menginspirasi dan juga menggembirakan Yesus, menginspirasi para murid yang lain. Nah, ini juga yang dapat menginspirasi kita dalam perjalanan hidup kita. Kita perlu mengisahkan bagaimana Allah berkarya dalam hidup kita. Saya pribadi senang sekali mendengar ketika orang-orang lain mengisahkan bagaimana Allah berkarya dalam hidupnya. Kesaksian-kesaksian yang mereka tunjukkan itu membantu saya secara pribadi untuk semakin mengenal Tuhan, bagaimana karya Tuhan dalam dirinya, dan kemudian menarik bagaimana karya Tuhan dalam diri saya. Saya yakin juga saudara-saudari juga mengalami pengalaman itu, bahwa kisah-kisah yang ditampilkan oleh orang lain menginspirasi kita juga untuk melihat bagaimana Allah berkarya dalam diri kita. Nah, inilah yang penting dan perlu untuk kita.
bagaimana juga saudara-saudari termasuk saya juga mau mengisahkan bagaimana Allah berkarya dalam hidupnya dan menceritakannya kepada orang lain sehingga menginspirasi orang lain juga untuk menemukan karya Tuhan dalam dirinya. Dua hal inilah, bagaimana doa dan karya, dan juga bagaimana kita terus-menerus menginspirasi orang lain dengan kisah hidup kita, bagaimana Allah berkarya dalam hidup kita dapat menjadi inspirasi dari Injil hari ini. Semoga saya dan Anda senantiasa dimampukan untuk menimba inspirasi dari sabda-sabda Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena sabdamu hari ini menginspirasi kami untuk melihat doa dan karya kami dalam kehidupan ini, senantiasa mau juga berbagi kisah bagi orang lain yang juga menginspirasi perjalanan hidup orang lain. Bantulah kami ya Tuhan menemukan bagaimana Engkau hadir dalam kehidupan, dalam setiap pengalaman kami. Ini doa yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah dan renungan hari ini. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Antonius Mikael. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.